Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, inilah sahabat. Ada suatu kebiasaan kita yang kebiasaan kecil namun rupanya perlu mendapat perhatian lebih. Coba kita tanyakan langsung saja sama Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, kita tahu nih berita lagi seru banget nih. Dari bahan ngobrol di warung kopi sampai coffee shop. Dari Starling sampai 7 keliling. Nah, kita ramai memperbincangkan mengenai polisi menembak polisi. Sampai di sini tentu wajar Ustadz, karena kita ingin tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Namun ketika kita mulai ikutan bercerita kepada teman dengan versi menurut kita dan berdebat kepada teman kita itu karena dia juga punya versi menurut dia, dan semakin rumit, apalagi ternyata kita debat itu di WA group atau medsos, semakin melebar opini. Padahal Ustadz, ini kan, nah ini yang penting nih Ustadz, padahal mereka itu nggak ada yang tahu cerita sebenarnya Ustadz, bahkan penyidik juga bukan. Nah, ini Ustaz, apakah ini dibenarkan dalam ajaran agama? Bukankah ini termasuk menyebarkan berita yang tidak kamu ketahui sedikit pun kebenarannya, Ustaz? Ya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Cukuplah bagimu dikatakan berbohong kalau engkau mengatakan semua yang engkau dengar. Ini men. Apa yang kita dengar kita ngomongin. Kita nggak ngecek kebenarannya. Asal dengar ngomong, asal dengar ngomong. Belum lagi kalau kita tambah-tambahin lebih gelo lagi benar. Nggak usah ditambahin dah. Apa sekedar yang kita dengar kita omongin. Tanpa kita tahu apa yang kita dengar itu benar apa enggaknya. Kita nggak melakukan tabayun. Kita juga jauh dari ngertinya, jauh dari fahamnya. Lalu kita sekedar ngomongin aja apa yang kita dengar. Cukuplah dia dikatakan sebagai orang yang berbohong, kata Rasulullah SAW. Nggak boleh. Karena kita berarti menjadi speaker kan, menjadi corong, menjadi pengeras suara atas sesuatu yang kita nggak tahu kayak apa sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita coba, masing-masing orang punya jalan hidup masing-masing. Ini selalu dalam ilmu tasawuf kita bilang, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Yang kejadian, dia lagi mengalami dalam perjalanan hidupnya, mereka lagi menjalani satu takdir Allah yang harus mereka lalui, benar gak? Kita wallahu alam itu biarin ada polisi, ada segala macam yang ngurusin lah. Bagaimana nanti bahwa ada yang kurang terang toh, ada yang pembelanya, ada segala macam. Kita kan bukan pembelanya, bukan polisi juga, bukan Kompolnas juga, bukan siapa-siapa. Kita cuma sekedar masyarakat yang mendengar berita itu terus-menerus, dan ini saya rasa seluruh rakyat melalui media, melalui TV segala macam kan emang dijagain ini supaya nggak ada yang ditutup-tutupi dan sebagainya. Tapi kita sekedar mengulang-ulang itu mendingan kita kali lu nonton aja dah ya, ini TV ini Kompas nih gua keselingnya lu. Jadi kita sekedar mengulang saja apa yang kita dengar itu sudah membuat diri kita menjadi orang yang berbohong karena kita nggak tahu persis apa yang kejadian. Nah, jadi orang yang mengalaminya sekarang, ada yang udah meninggal, tentu ada keluarganya, ada yang dituduh melakukan, tentu ada keluarganya, teman-temannya. Orang yang betul-betul melakukan juga tentu ada keluarganya, ada teman-temannya, benar gak? Yang dahsyat lah, ini dahsyat, ini suatu kejadian yang dahsyat yang mengguncangkan jiwa, baik yang menjadi korban, menjadi saksi, menjadi pelaku, bahkan teman-teman dan seluruhnya ini mengguncangkan jiwa. Oleh karena itu, ingat kalau dalam ilmu tasawuf kita selalu faham bahwa biasanya iblis itu, setan itu pergi setelah kita melakukan kejahatan. Ini men. Iblis begitu kelakuannya men. Dia godain. Begitu kita komit, begitu kita melakukan suatu maksiat, suatu dosa, iblisnya pergi. Gua gak ikutan kata dia, yang salah lu bener ya. Ini. Pada saat itulah sebetulnya dalam ilmu tasawuf lagi kita yakin ketika iblis pergi meninggalkan orang tersebut yang udah didorong oleh iblis, dibujuk oleh iblis untuk melakukan suatu kejahatan, pada saat itulah hatinya terbuka. Pada saat itulah sebetulnya orang itu mempunyai dua pilihan. Yang pertama, dia melakukan kejahatan berikutnya karena iblis bisikin lagi. Jadi waktu dia lakuin kejahatan pertama, iblis pergi tuh.
Habis itu orang itu mulai gundah. Hati kecilnya mengatakan dia menyesal, dia bertobat, dia insaf. Benar ya? Tapi ada nyawa di dalamnya, ingat kan? Jasad, nyawa, ruh, masih ingat kan? Maka nyawa mengatakan pada ruh, ketika ruh mau bertobat pada saat itu, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa aku lakukan ini? Benar gak? Ini satu kesalahan, Allah maafkan aku khilaf, benar gak? Ruh. Tapi nyawa mengatakan jangan. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan mengalami begini. Namamu akan rusak, nama keluargamu akan rusak, pangkatmu akan hilang. Ditakut-takutin lagi. Muncul kekhawatiran muncul oleh nyawa kita. Iblis datang lagi. Bah, ini iblis kerjanya begitu. Begitu kita muncul, nyawa kita mulai muncul lagi kekhawatiran. Nanti begini, iblis muncul lagi. Udah, jangan kasih tahu dah. Tutupin aja. Maka kebohongan pertama akan ditutup dengan kebohongan kedua akan ditutup dengan kebohongan ketiga, dan seterusnya. Iblis makin senang. Tapi begitu kebohongan itu ke 1, ke 2, ke 3, 4, kemudian dibukakan lagi oleh Allah sehingga orang lain mengetahui kebohongan tersebut, maka iblis kabur lagi. Iblis kerjaannya begitu, men. Benar gak? Dia kerjaannya, pokoknya dia bujuk-bujuk kita. Kalau kita udah deket ujung jurang, dia bagian jorokin aja dah. Ntar waktu dia mau disalin, bukan salah gue bilang. Dan setiap manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia nggak bisa nyalain iblis. Iblis emang udah tugasnya. Tupoksinya iblis emang begitu, ngodain kita. Jadi buat sahabat-sahabat semua, mari kita, karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, kita juga punya jalan hidupnya kita masing-masing. Jangan sampai kita sampai 12 jam ngikutin berita update seperti itu dan sebagainya, sampai apa-apa yang menjadi kewajiban, apa-apa yang menjadi hal-hal yang harusnya kita lakukan malah kita tinggalkan karena pikiran kita larut untuk mengikuti, ikut merasa emosi lagi, merasa kesel. Emang tuh ngaku aja. Lah kita bukan penyidik, benar ya? Nanti baiknya ngelamar aja jadi penyidik lagi. Jadi artinya masing-masing orang punya jalan hidupnya masing-masing. Termasuk penyidiknya, itu jalan hidupnya sekarang. Lu sangka penyidiknya nggak pening, men. Pengacaranya juga pening, semuanya pening. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Jangan sampai kita sibuk ngurusin jalan hidup orang lain. Jalan hidup kita sendiri malah kita lupakan. Baik to you, Wid. Betul, Ustadz, kita jangan repot ngurusin orang lain ya. Ngurus diri sendiri aja dulu. Itu aja repot. Ustadz, kembali ke akar permasalahannya, yaitu membicarakan suatu hal yang tidak kita ketahui, atau bisa berita bohong, cerita bohong, atau hoax. Kalau nggak salah di surat An-Nur, ya Ustadz, 14-15. Ya, 14-15. Walaupun kita menganggapnya, ini kan cuma ngobrol-ngobrol remeh-temeh aja, ngabisin waktu aja. Tapi Allah melihat ini sebagai hal yang besar, Ustaz. Ini memang ceritanya dahsyat, men. Di zaman Rasulullah SAW juga ada timbul fitnah waktu itu. Fitnah yang besar, hadisul ifik namanya. Ini jadi satu pembahasan yang luar biasa sekali dalam kitab sejarah, dalam kitab fikih, bahkan juga dalam kitab tasawuf. Waktu itu ada rombongan Rasulullah SAW beserta istrinya Aisyah dalam suatu perjalanan. Karena suatu hal, kemudian Aisyah radhiyallahu anha harus berhenti terlebih dahulu untuk keperluan pribadinya di satu tempat. Kemudian rombongan tidak menyadari bahwa Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam rombongan yang sama-sama jalan itu. Nah, lalu ada yang namanya, kalau kita naik sepeda, naik motor bareng-bareng, itu ada namanya sweeper, bener gak? Orang yang terakhir, yang sweeper, yang memastikan tidak ada anggota rombongan yang tertinggal. Nah, sweeper ini kemudian melihat ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang situ, sehingga beliau tunggu, kemudian beliau mendampingi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk kemudian menyusul rombongan tersebut. Inilah kemudian yang menjadi fitnah besar waktu itu. Seakan-akan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha selingkuh atau apalah namanya sama si orang yang ditugaskan sebagai sweeper ini. Nah, kemudian kejadian itu kemudian dibumbu-bumbui, kemudian semua orang ngomong, semua orang menganalisa yang ngaco-ngacoan seperti itu. Maka turunlah ayat ini, An-Nur ayat 14-15. Allah mengingatkan, dan kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, tentu Allah telah menimpakan azab yang berat bagimu di dunia dan di akhirat. Karena engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Rasanya ringan karena cuma ngulang-ngulang. Emang seru sih kalau ngomong, bener gak? Begini. Nah, ini yang mungkin kita anggap ringan, tapi sebetulnya di mata Allah itu satu hal yang sangat berat sekali, karena kita telah menebarkan berita bohong.
Itu yang kisah untuk An-Nur ayat 14-15. Kalau yang sekarang ya tambah ribet juga, bener gak? Karena dia nyebarin hoax juga, bener gak? Jadi pelakunya menyebarkan hoax, jadi pening bos. Jadi udah kacau balau. Tapi kita insya Allah lah, kan ini semua ada Allah yang ngatur semuanya. Insya Allah kita percayakan pada Allah. Serapi-rapinya apa kita menyimpan suatu keburukan, pada saatnya Allah akan memunculkan kebenarannya. Ingat ceritanya, ini ceritanya Nabi Musa. Coba deh bayangin. Bagaimana rencana Allah. Nabi Musa alaihissalam, waktu itu Fir'aun mengatakan semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh keluarganya Nabi Musa alaihissalam waktu itu, oleh ibunya? Anaknya itu, bayi Nabi Musa alaihissalam ini ditaruh di kali. Apa maksudnya di kali? Supaya tidak ditangkap oleh Firaun, supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Tapi apa rencana Allah? Nabi Musa yang ditaruh di kali supaya tidak ketangkep Firaun, malah nyamperin Firaun. Gelo gak? Coba pikirin deh. Ini ibunya rencananya supaya menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun ditaruh di kali supaya nggak ketangkep sama Firaun. Tapi Allah buat sungai itu mengarah ke istananya Firaun dan ditangkap, dipelihara, dibesarkan, disusukan oleh Firaun di istananya Firaun. Lihat bagaimana cara Allah ngatur. Kita ingin lari dari satu takdir, tapi Allah membuat takdir yang lebih baik untuk Firaun. Puluhan tahun dibesarkan di istananya Firaun, tapi lihatlah bagaimana cara Allah mengaturnya, benar gak? Waktu masih kecil, waktu udah rada toddler itu apa sih, anak balita ya. Lalu Firaun bilang, cobalah suruh Musa pilih antara api sama permen. Kalau dia milih permen berarti ini anak ngerti, udah punya pikiran, tapi kalau milih api dia belum ngerti, benar gak? Menurut kisah tersebut kan Nabi Musa tangannya udah mau ngambil permen, bener gak? Tapi kemudian dia oleh malaikat dibelokin jadi mengambil api. Sehingga Firaun ketawa, senang. Emang nih anak belum ada otaknya, bener gak? Ini semua bagaimana skenario Allah kita nggak pernah tahu. Di episode yang baru juga udah kita bahas bahwa kita nggak pernah tahu skenario Allah buat kita apa. Jangankan buat orang yang lagi rame kasusnya, buat kita aja juga kita nggak tahu skenario Allah, benar gak? Udahlah bismillah, kita urusin hidup kita masing-masing. Wala waziratun wizra ukhra. Kita bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang kita lakukan. Baik David. Baik Ustadz. Nah Ustadz, dari kolom komen nih ada berita gembira. Sebagian dari para sahabat bersiap menyambut masa pensiun. Mantap. Iya. Nah, titip nih Ustadz, bagaimana supaya para sahabat ini tidak kehilangan motivasi dan tetap semangat. Pensiun itu kan gak ada urusannya sama hidup kita, bener gak? Pensiun itu sekedar kayak kita lulus SD. Pensiun itu sekedar kayak kita lulus SMP. Seperti kayak kita lulus SMA, seperti kayak kita lulus universitas. Lah itu pensiun, berarti kita lulus dari tempat kerja kita. Udah gitu doang. Tapi yang lainnya gak ada yang berubah, men. Apa yang berubah? Tetap napas juga, bener gak? Tetap bangun kalau pagi, tetap tidur kalau malam, gak ada yang berubah, men. Jadi jangan kita buat seakan-akan pensiun ini sesuatu hal yang besar yang merubah hidup kita. Satu-satunya alasan mengapa pensiun bisa menjadi sesuatu yang berbeda adalah karena kalau kita SD cuma 6 tahun, kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, universitas paling 4 tahun, giliran pensiun kita puluhan tahun kerja di satu tempat. Itu yang karena kita puluhan tahun kerja di satu tempat, ada rutinitas, benar gak? Begini, begitu, begini. Begitu kita berhenti sebetulnya, the most that we miss, hal yang terbesar yang kita hilang dari pensiun itu bukan gaji. Karena kita masih dapat, sebagian orang masih dapat uang pensiun. Tapi yang paling kita hilang ketika kita pensiun adalah lingkungan, teman-teman, sahabat, silaturahim. Iya kan? Iya kan? Itu kan yang hilang kan? Itu kan yang hilang. Yang biasanya kita selalu ada, pergi kantor, pulang kantor, apa segala macam, banyak teman segala macam. Yang pertama hilang paling utama pensiun itu adalah kita kehilangan silaturahim, teman-teman kerja dan sebagainya. Dan yang kedua, apa yang kehilangan ketika kita pensiun itu adalah rasa puas ketika kita pergi kerja, pulang kerja. Kenapa bisa puas? Karena gugurnya dosa-dosa kita ini, men. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang kadang pernah kan, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena haji kita, dan ada dosa yang hanya bisa gugur karena kecapean kita, keletihan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki.
Nah, ketika pensiun, kita di rumah. Nah, sehingga ini penggugur dosa-dosa kita jadi berhenti. Karena biasanya kita capek ke sana ke sini, pokoknya heboh lah pokoknya. Benar nggak? Itu kan menggugurkan dosa-dosa. Nah, ketika pensiun kita diam aja di rumah. Ah, jadi dosanya kagak gugur-gugur gitu bener. Oleh karena itu untuk teman-teman yang saya juga udah umur 59 men, harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan. Apa kayak terserah, tapi harus ada kegiatan. Pertama, untuk silaturahim. Karena silaturahim ini membuat panjang umur dan menambah rezeki. Yang pertama silaturahim. Kedua, kita memang harus tetap kerja. Harus tetap jerih payah, susah payah untuk menggugurkan dosa-dosa kita itu. Mencari keberkahan. Nah, yang ketiga ya. Yang kedua adalah untuk gugurin dosa-dosa kita. Apa kek, ngapain kek, kerja kek. Bahwa kerja ente ngurusin cucu juga nggak apa-apa. Tapi kan kita capek ke rumah cucunya naik motor. Yang ketiga, kita adalah untuk mencari keberkahannya. Hidup kita ini harus terus kita isi sampai meninggal. Ente pensiun umur 60, meninggal umur 70. Lah 10 tahun ente cuman duduk-duduk pening doang. Ngapain man, gak asik banget hidup kayak begitu bener gak? Be happy. Back to it. Nah Ustadz, kalau Ustadz pensiun ini rencananya apa? Nah, pensiun itu kita udah sebut 3 ya, gue tambahin yang keempat nih. Yang keempat adalah kita harus tetap memberikan kasih sayang. Kalau kita nggak keluarin ini kasih sayang, ini mandek men di sini kayak orang mau buang air kecil nggak bisa, kayak orang mau buang air besar nggak bisa. Jadi pening, kita pening, bener nggak? Pernah nggak merasain itu kebelet gitu kan pening? Tapi itu kasih sayang harus kita keluarkan. Kasih sayang kepada hewan-hewan piaraan, di rumah ada ikan, ada ayam, ada burung, ada segala macam, bener gak? Kasih sayang pada cucu, pada anak-anak, segala macam. Udah, jadi kita asik, enjoy. Karena kalau kita keluarkan kasih sayang, kita berikan kasih sayang, maka kita akan dikasihi oleh yang di langit. Bener gak? Selain kita akan dikasihi oleh yang di langit, kita juga akan dikasihi oleh yang di bumi. Nah, jadi hidup kita mau pensiun nggak penting man. Kita hidup tetap happy, benar nggak? Udah pensiun bukan the end of everything, bukan akhir dari segala kehidupan kita. Nah, dalam inilah pula kita katakan wa qulu qaulan sadida. Kalau kita balik yang pertama tadi ya. Bukan aja kita jangan buat bohong, tapi kita juga harus wa qulu qaulan sadida. Kita selalu berusaha untuk mengucapkan, menyampaikan yang benar. Karena dengan yang benar, ini 4 hal ini menjadi mudah. Kita silaturahim kalau banyak bohong, orang nggak suka sama kita, bener gak? Kayak kita Mr. Knows Everything, dia ngomong apa, kita bilang, oh iya gue juga tahu. Selalu aja nggak mau kalah kalau ngomong, bener gak? Heran, baru aja gue cerita tentang mobil tuxedo di Bali, yang keren bisa buat ini kan, Porsche tahun lalu. Gue juga pernah bikin meong. Maksudnya kan ikut excited. Oh iya, di mana gitu. Yang kedua misalnya, ya kan bener gak? Menggugurkan dosa-dosa. Karena kita harus tetap keringet. Kalau nggak keringet nanti jadi ini, jadi asam urat. Harus tetap kerja, harus tetap doing something good, bener gak? Nah, yang ketiga tadi kita berbuat cari berkah masih ingat kan? Kita bahagia, orang lain bahagia, kita manfaat, orang lain manfaat, bener gak? Dan yang keempat adalah kasih sayang. Insya Allah lah, kalau kita selalu wa qulu qaulan sadida, insya Allah mantep men. Alhamdulillah Ustadz. Nah, udah kelamaan nih Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.